kan agen perisai. Semangat, semua mau terima amplop ini ya. Apa kabarnya? Mana bahagianya? Bapak Ibu semua, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Semoga semangat Bapak Ibu semua bisa kita salurkan untuk terus berprestasi dan menghasilkan rezeki yang berkah. Amin. Perkenalkan, saya Septian, saya Direktur dari Bina Insan Indonesia dan komisaris saya Pak Mas Hudi. Jadi kami sangat berbahagia sekali Bapak Ibu semua bisa ada di tengah Bapak Ibu semua dan menjadi mitra strategis dari BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini saya ingin membagikan satu materi pembuka. Kenapa pembuka? Karena disampaikan tadi, nanti kita akan memberikan pendampingan, pembinaan, dan konsultasi secara berkelanjutan. Kalau ibu-ibu tidak perlu konsultasi, butuh teman curhat. Betul ya? Karena saya sering konsultasi ibu-ibu. Ketika dikasih saran, kok tahu nih Pak? Betul ya? Jadi ada orang Pak, mohon maaf ini ya, lebih banyak ibu-ibu, dia curhat luar biasa. Apa judulnya? Pak, minta saran bisa? Bisa. Oh, dia cerita, ngomong. Ketika dikasih saran, ku tahu nih Pak. Betul ya? Berarti ada orang sebenarnya bukan minta saran, hanya ingin melepaskan keluh kesah. Nah, ini pelajaran ini buat suami-suami baru. Iya, kadang ibu-ibu itu kadang-kadang dia cerewet bukan ingin merendahkan laki-laki, hanya ingin meluapkan isi perasaannya. Betul atau betul sekali ibu-ibu? Betul. Oh ya, saya banyak pendukung ini ya. Jadi dengarkan Pak, Bapak, pesan saya dengarkan istri-istrinya. Karena lebih berbahaya kalau istrinya bikin status. Oh iya. Suamiku 10 tahun menikah tidak peka. Baru ada mantannya komen, masih enak zamanku toh. Berbahaya Pak. Jadi usul saya dengarkan istri tak ya. Kalau dia bikin status lebih berbahaya lagi ya. Nah Bapak Ibu semua, sebelum saya mulai, saya mau mulai dengan sebuah burung. Boleh burung? Boleh. Ya. Burung pipit ke pesta. Cakep. Di pesta makan buah. Cakep. Untuk seluruh peserta, semoga rezekinya Amin. Burung pipit makan kacang. Cakep. Orang sipit banyak yang sayang. Cakep. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu semua, ya ini jangan langsung kalau burung langsung gembar ini. Bapak Ibu semua, saya bongkar ya, saya bongkar karena ini dalam proses pengajaran, jadi saya bongkar. Kenapa sih saya harus pakai batun burung pipit? Nah Bapak Ibu semua ini kan agen-agen. Sebenarnya agen-agen itu kan secara tidak langsung mengambil uangnya orang untuk di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak sebenarnya patagi-tagih ini. Ya kan? Kalau logika orang beban, wah saya ditagih ini mati bicara. Nah jadi Bapak Ibu supaya nanti mindsetnya dari awal itu tidak takut orang yang ditagih, kita bawakan dulu dengan menyenangkan, kita bawakan dulu dengan bahagia. Kalau sudah bahagia tanpa diminta pun sudah transfer. Nah jadi kita membawakan diri dulu dengan yang menyenangkan. Padahal materi saya ini banyak ya. Tapi saya bawakan dulu yang menyenangkan. Kalau orang senang di awal, insya Allah nanti dia ikut sampai akhir. Tapi kalau dari awal, tagih-tagih, kita tahukah ini ekonomi sulit ini. Ya Bu ya? Ya jadi saran saya yang pertama kali, ketika ketemu siapapun, bawa kebahagiaan. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita basa-basi lah dulu, apalah bicarakan, apa bicara. Ada pilihan tak? Oh ini bukan tim sukses itu berarti. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini pelajaran dari saya. Kalau saya selalu berpantun, pantunnya burung pipit. Memang tidak ada burung yang lain ya, terserah. Memangnya saya absen kebun binatang. Ya saya burung pipit aja. Ya Bapak Ibu semua, perkenalkan, nama saya Septian ya. Ini kalau di Instagram, Facebook mohon di follow ya. Saya terakhir menuliskan buku Belajar Bekerja. Hari ini saya bawa buku kedua saya, buku Rahasia Umum ya. Nanti saya akan bagikan bagi yang menang. Siap ya? Siap ya? Mau ya? Kalau baca buku ini bisa jadi caleg. Ya, saya sudah kasih buku ini sama Bu Najma. Nah, Bu Najma baca. Karena di akhir sesi buku ini saya jelaskan mengenai serangan fajar.
Iya kan, serangan fajar ya. Ini nggak ada KPU kan? Saya menuliskan di sini Bapak Ibu semua, serangan fajar itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Serangan fajar yang syar'i itu sesuai peraturan PKPU bahwa boleh memberikan sesuatu kepada konstituen asal nilai nominal barangnya kurang dari 100.000. Boleh? Boleh kasih sarung? Boleh? Boleh. Boleh kasih topi? Boleh kasih baju? Diatur dalam PKPU. Berarti boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Itu yang tidak syar'i. Konon katanya kalau tidak ada serangan fajarnya tidak menang. Jangan dilanjutkan. Jadi seminar caleg nanti ya. Nah Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin membawakan materi mengenai mindset penjualan. Ya, karena ini masih pertama kali saya bangun mindsetnya dulu. Ya, Bapak Ibu semua, perkenalkan dulu saya, ini buku pertama saya Bapak Ibu ya. Ini buku pertama saya sampai di Wenchase Station Hong Kong. Yang beli TKW. Ternyata butuh motivasi di sana. Ini buku saya. Katanya Bu Najwa masih kurus. Iya saya bilang, ini honornya masih kecil dulu. Sekarang ya masih kecil juga. Ini buku saya sudah sampai di Roma, Italia. Ini buku saya sudah sampai di Vatikan. Ya, ini sudah sampai di Singapura, sudah sampai di Turki, sudah sampai di Thailand. Dulu saya jualan bukunya via BBM. Masih ingat Ibu zaman dulu? Ada BlackBerry Messenger. Ya BBM ya, yang broadcast setiap hari ya. Nah saya jualan begitu. 1000 buku habis tanpa toko buku. Jualan. Tiap hari broadcast motivasi. Baru seminggu sekali promosi. Adakah? Ya gitu ya caranya ya. Jadi sharing baru saya sharing. Sampai ada yang curhat, Pak, saya mau bunuh diri. Apa urusannya sama saya? Enggak Pak, Bapak kan sering share motivasi. Dia curhat dan seterusnya, akhirnya beli buku saya. Ya. Jadi orang mau bunuh diri pun bisa di closing. Bapak Ibu semua, saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah termahal di Makassar, namanya Sekolah Al-Biruni. Ada yang tahu? Al-Biruni sekarang sekolah termahal, untuk 1 tahun 50 juta uang pangkalnya. Ya, ini saya mengajar 80 guru, saya ajarin cara menjual. Siswanya di tahun 2019 siswanya baru sekitar 80 orang. Pada saat itu kita bantu, kita dampingi, kita ajarin 8 pertemuan, muridnya siswanya jadi 240, hampir 3 kali lipat. Dan saya berdoa kepada Allah semoga keberhasilan ini bisa kita ulang untuk Bapak Ibu di agen perisai. Siap? Siap. Siap dapat honor tambahan? Jadi Bapak Ibu semua siap ya. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang, dan mudah-mudahan kita sukses bersama. Karena temanya hari ini adalah kolaborasi. Alhamdulillah kita sudah bantu banyak perusahaan bisa sukses, dan mudah-mudahan bapak-bapak agen perisai ini nanti bisa sukses juga. Ya. Ini saya pernah dampingi CS gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua sekarang dunia pemasaran itu ke digital. Pernah nggak buka Facebook ada iklan-iklan? Ya kan? Ya, iklan. Baru ketika diklik langsung masuk ke WA. Ya. Yang layani CS namanya, customer service. Ini ngaseng nih. Jadi dia salesnya di HP di kantor. Nah, ini closing jauh. Nah, hari ini kan dekat-dekat pendaftaran CPNS, betul ya? Ada lembaga bimbingan belajar CPNS, betul? Ya, jadi kalau mau lolos belajar gitu dulu. Nah, ini yang jual, dia belajar. Nah, jadi di closing. Apa kendalanya? Dia ada yang nanya, Pak, ini bocoran soal dari negara ya? Sampai begitu itu. Nah, kemudian ya ibu-ibu sekarang katanya kurang sah kalau nggak pakai skincare. Iya, jadi kita juga pernah mendampingi skincare. Ya, alhamdulillah penjualannya meledak. Ya, mudah-mudahan hari ini atas kolaborasi yang diinisiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan kita bisa sama-sama sukses bersama. Ya. Salah satu orang yang mau sukses, yang pertama adalah mengosongkan gelas terlebih dahulu. Bapak Ibu semua, saya Muslim ya. Ya,
Coba Bapak Ibu semua ingat peristiwa ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apa ayat pertama? Iqra. Iya, Iqra. Katanya disuruh membaca. Jadi kalau kita ambil dari prinsip ini, awal mula seseorang mau sukses, mau berhasil, itu adalah membaca. Atau secara tersirat, belajar. Pak, tua mak, belajar mak ibu. Belajar. Ya, siapa tahu ibu panjang umur semua nanti. Itu lebih indah panjang umur dengan banyak uang daripada sedikit uang, betul itu? Iya. Jadi Bapak Ibu semua harus mau belajar, mengosongkan gelasnya lagi. Hari ini pun saya masih belajar, betul itu? Belajar memahami istri. Karena mudah berubah, apalagi kalau kurang uang. Susah ditebak ya. Nah Bapak Ibu semua, materi ini saya buat ketika di tahun 2021, masa-masa transisi COVID. Pada saat itu 2021 itu jualan susah atau gampang Bapak Ibu? Hah? Oh iya. Oh gampang. Oh, online boleh. Tapi sales-sales kayak mobil perumahan susah sekali. Karena biasa orang mau closing kalau ketemu. Betul ya? Iya, kalau ketemu. Nah, ternyata saya membuat ada 4 materi utama. Temanya namanya Total Salesmanship. Yang kita akan hari ini belajar ada tiga mindset. Kemudian kita nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar 5 prinsip dalam penjualan. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar 4 level penjualan. Ternyata kalau menjual itu satu kepastiannya apa? Kalau penjualan itu ada satu kepastiannya apa? Ditolak. Betul? Enggak dulu Pak. Alhamdulillah saya sehat ya. Saya doakan. Ya betul ya. Jadi satu kepastian dalam penjualan adalah ditolak. Nanti pilih, nanti tidak mau ya, tidak ini ya, pasti. Makanya kenapa orang yang tidak sanggup jadi tenaga penjual karena tidak sanggup ditolak. Pak, tidak sanggup pada ditolak karena saya biasa menolak lelaki. Iya, betul ya Bu ya. Ya, jadi ibu harus kuat mentalnya untuk pelatihan ditolak. Kemudian nanti kita belajar bagaimana memanfaatkan WhatsApp Bapak Ibu semua menjadi alat tempur untuk penjualan. Karena secara riset orang paling banyak menggunakan WhatsApp hari ini. Betul atau betul sekali? Bapak Ibu bangun pagi buka HP-nya, buka aplikasi apa? WA. Siapa tahu ada yang mau bayar. Betul ya? Siapa tahu ada lagi mau transfer. Siapa tahu lagi ada begini, buka apa? WA. Sebelum tidur WA lagi. Ada anak zaman sekarang kalau pacaran ada namanya sleep call. Saya gimana Ki? Mamanya yang tutup HP-nya tidur mau. Itu zaman sekarang Pak. Jadi zaman sekarang orang paling suka buka WhatsApp. Aplikasi kedua yang sering dibuka adalah Facebook atau Instagram. Siapa yang lebih suka buka Facebook? Mana? Oh Facebook. Iya, saking politik asing gitu. Siapa yang buka Instagram? Wah, Instagram. Ya. Nah, jadi datanya itu yang kedua adalah Facebook, ketiga adalah Instagram, keempat adalah TikTok. Nanti mudah-mudahan kesempatan yang baik kita ajarin semua Bapak Ibu bagaimana caranya memaksimalkan 4 aplikasi ini sebagai media pemasaran dan penjualan atau akuisisi kepesertaan. Mau? Yang penting semangat di belajar. Siap? Apa kabarnya? Bahagia. Mana bahagianya? Oke, Bapak Ibu semua kita masuk ke mindset pertama ya. Nah Bapak Ibu semua, saya sudah menyediakan modul. Jadi biasa kalau saya bawa materi, banyak yang suka foto-foto materi saya. Padahal nanti kameranya penuh, dihapus tidak pernah jadi baca. Betul ya? Nah sekarang saya siapkan modul
Itu sudah ada ringkasannya. Walaupun ibu tak dodol, kita tidur-tidur pulang masih bisa dibaca. Betul? Nah, nanti kalau ada materi-materi tambahan boleh tulis yang di kolom-kolom yang kosong. Aman? Nah, karena kita profesional di bidang ini. Tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, nanti saya bicara ini mengenai penjualan ya. Pak, kita kan bukan menjual, betul. Bapak mungkin namanya mengakuisisi, sosialisasi dan sebagainya. Tetapi kurikulum yang berkembang di dunia bisnis dan korporasi itu adalah proses penjualan namanya. Ya. Bapak Ibu pernah dengar istilah marketing ya? Pernah ya? Pernah dengar istilah selling, sales? Betul ya? Pernah dengar istilah branding? Pernah dengar? Wah, ini Pak barang branded tapi KW1. Branded tapi KW1. Betul ya Bu ya? Saya jelaskan sedikit ya, Ibu belajar ya. Ya. Jangan stres Bu. Ada istilah apa Bu? Marketing. Ada istilah namanya selling. Ada istilah namanya branding. Betul ya Bu ya? Berubah nama ibu itu gara-gara banyak akuisisinya, branded barang-barang. Nasami, akuisisi 50 satu bulan. Yeah. Bu, marketing itu apa ya? Ya. Pemasaran. Promosi. Iya, promosi. Apa lagi? Nah, dalam bisnis Bu, kita tidak bicara definisi, tapi kita bicara fungsi. Ya. Kalau definisi itu di kampus, ya. Kenapa kita tidak bicara definisi Pak? Karena kalau bicara definisi belum tentu Anda ngerti, betul ya? Nah kita sekarang bicara fungsi. Apa fungsi marketing? Ya pelan-pelan. Hah? Perkenalan. Apalagi ayo Ibu. Padahal selalu kita dengar tuh marketing. Apa kerjanya marketing? Fungsi marketing itu Bu, secara sederhana bahasa paling mudahnya adalah membuat orang yang tidak tahu jadi tahu. Pelan-pelan dulu kita belajar. Jadi marketing itu segala aktivitas yang membuat orang tidak tahu ada BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja lepas jadi tahu. Bagaimana caranya Bu kira-kira? Iya, promosinya di mana? Bisa dekat rumah. Ini paling sederhana. Kalau caleg dia mau ditahu dia nyalek, apa dia bikin Bu? Baliho. Berarti baliho dan spanduk adalah alat marketing. Betul ya? Ya. Kalau di tempat usaha supaya tahu kita menjual, apa yang di depannya itu namanya? Spanduk. Kalau malam supaya kelihatan, neon box. Itu merubah tidak tahu jadi tahu. Pertanyaan saya, sudah ada nggak di depan rumah Ibu? Di situ ada yang bilang menerima pendaftaran kepesertaan. Ada. Siapa yang belum ada? Ya, nanti didata ya. Data aja dulu. Ya betul ya. Berarti itu aktivitas apa? Marketing. Jadi nggak usah pusing-pusing Bu. Ya, marketing itu merubah orang tidak tahu jadi tahu. Kalau bisa Ibu pakai baju ini keliling kampung. Agen perisai supaya dia tahu Pak agen perisai. Begini agen perisai, betul. Itu aktivitas merubah orang tidak tahu jadi tahu. Ibu, apa saya udah baju tak agen perisai? Mungkin perang-perang kah? Betul ya? Oh ini Bu, kita kuliah tidak sehat pakai ini. Jangan tahu ini. Ya jadi kita coba pahami secara sederhana, marketing itu adalah aktivitas yang merubah orang dari tidak tahu jadi tahu. Baju seragam itu salah satu aktivitas marketing. Supaya ditahu. Pasang baliho di depan rumahnya, menerima pendaftaran segini-gini, itu aktivitas marketing. Jangan bikin yang susah-susah. Ya, paham ya sampai di sini ya? Paham. Apa itu aktivitas selling Ibu? Tidak mau menjadi mau. Dekat sekali. Ya, dari tahu jadi Jadi tidak tahu menjadi tahu. Tidak mau menjadi mau. ya, dari tahu jadi apa? Mau. Hah? Oh, mau itu belum tentu closing. Hah? Nah, kalau dalam bisnis dari tahu jadi beli. Kalau istilah Ibu apa?
Jadi akuisisi ya. Begitu kira-kira. Jadi kalau ada yang bilang sales itu dia fungsinya sudah tahu jadi beli. Beli begitu Pak, ada ki bonus akhir tahun. Betul ya? Gitu kan ini akhir tahun kan. Siapa tahu ada bonus tak nanti Pak mau ganti mobil baru. Jadi dia merubah orang yang sudah tahu. Ku tahu juga jualan mobil karena roknya pendek. Ya kayak gitu ya. Baru ada tulisannya di sini apa mereknya ditahu nih di sales mana. Tapi dia datang untuk merubah Bapak Ibu jadi ambil, jadi beli, jadi join kepesertaan. Itu tugasnya Apa yang paling sering membuat ibu membeli dalam penjualan? Apa? Butuh. Lagi butuh-butuhnya kayak ini Pak. Wah, apa lagi? Kebutuhan dong. Apa biasanya aktivitas yang dilakukan seorang sales supaya ibu beli? Mas saya bilang, Bu, kapan ki butuh? Ya begitu Mas. Tidak. Menarik caranya menyampaikan promosi. Berkonsumsi sendiri Ah. Ada 3 kata ajaib dalam penjualan namanya gratis, bonus, dan diskon. Ini adalah aktivitas yang paling sering ditawarkan untuk orang jadi Beli. apa Bu? Diskon. Apa Bu? Gratis, bonus. diskon, dan bonus. Kau karena keluarga aku saya kasih gratis bulan pertama, kau bayar sendiri nah. Tuh, Itu begitu. ya bisa kan lo ya? Ya iya, jangan curhat dulu. Belajar dulu nih. Betul ya? Betul Bu ya, betul ya? Ya supaya enjoy nih, saya minta lagi dulu di awal. Betul ya? Betul. Kau lanjutkan. Itu namanya aktivitas penjualan, namanya memberikan gratis. Saya kasih kau diskon paling. Ada mau 5.000 di situ. Masa enggak ada 5.000? Ada Ji. Itu ada 4 keluarga, kasih semua. Ya sisanya saya yang bayarkan. Diskon. Betul ya? Kemudian ada bonus. Daftar Kina, nanti aku kasih skincare. Sekaligus jualan skincare. Ternyata ibu sekaligus jualan skincare. Nanti bonusnya sedikit dipotong. Asal kau beli ini skincare gratis BPJS Ketenagakerjaan. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya strategi bundling dalam bisnis. Beli 1 gratis 1 dan seterusnya. Terserah ibu. Bagaimana caranya ibu mengkreasikan ini penjualan ya? Nah itu aktivitas dalam penjualan. Nah pertanyaan selanjutnya, branding itu aktivitas apa Bapak Ibu? Kan marketing tidak tahu jadi tahu, selling itu tahu jadi beli, branding itu apa? Dari beli jadi dari beli jadi Rutin berlangganan. jadi langganan. Bahasa Inggrisnya sambalu. Di anak saya itu suka bilang hambalu itu kalau keluar. Nah kalau saya boleh singkat, branding itu dari dia beli jadi cinta mengenai produk. Kalau sudah cinta, harganya sudah tak dilihat. Kalau sudah cinta, tidak bertanya, jangan ditawar, dia yang bertanya sendiri, kapan itu ada lagi? Nah, jadi cinta. Jadi Bapak Ibu semua, kalau bisa mau jadi branding itu harus bisa dicintai. Karena zaman sekarang orang kalau nggak suka penjualnya nggak beli produknya. Betul. Ada yang bilang begini di status, saya tahu kalau live orang kalau yang penjualnya tidak ramah, nggak mau beli. Iya, betul dia. Kalau suka marah-marah. Karena kita masih mindsetnya yang menjual itu harus ramah, sopan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu semua, nanti bagaimana supaya cinta. Nah, bagaimana caranya? Nanti di kesempatan lain-lain kita bahas. Yang penting dasar ini Bapak Ibu paham dulu. Ya. Nanti saya akan jelaskan, marketing ini ada 100 cara. Selling ini ada 100 cara. Branding ini ada 100 cara. Tapi nanti dulu. Nanti stres banyak sekali caranya. Ya kita benahi dulu mindsetnya. Boleh? Boleh? Masih semangat? Masih. Apa kabarnya? Mana bahagianya? Oke Bapak Ibu semua, yang saya ingin sampaikan adalah kita harus selalu percaya. Bapak Ibu kalau pernah ikut MLM, asuransi, itu selalu dijelaskan. Kalau Bapak Ibu semua lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah Bapak Ibu. Betul? Betul. Tapi kalau Bapak Ibu lahir dalam keadaan miskin, itu salah Bapak Ibu.
Coba kita resapi pelan-pelan kalimat ini, bahwa yang menentukan kehidupan kita nanti di akhir adalah kita sendiri. Saya sudah mendaftarkan saya dan istri, supaya kalau saya meninggal duluan tidak menyusahkan. Betul? Betul. Iya. Apalagi nanti istri kita menikah lagi. Ya kalau nggak ada pilihan, nggak ada uangnya. Iya kan? Betul ya? Betul. Saya daftarkan diri saya transfer. Betul ya Bu ya? Jadi siapa tahu istri saya meninggal, ada ini. Ada ini. Uang apa naik? Ada. Nah, Ibu sedih atau ketawa Bu? Ya betul ya. Pak, Bapak Ibu, kalau kita ini orang beriman pasti ingat mati. Betul ya? Betul ya? Iya. Kalau kita ini orang beriman pasti ingat mati. Berarti orang yang tidak ingat mati itu dia beriman sebenarnya Bu ya. Jadi kalau Ibu ketemu ada orang yang tidak ingat mati, ruqyah Bu. Iya, ya. Jadi istri itu selalu berkaca-kaca gitu. Karena saya sudah memikirkan, apalagi saya itu selalu bilang sama istri, kalau nanti saya meninggal, makamkan saya di tempat-tempat orang soleh yang banyak. Ya. Itu saya sudah berwasiat itu. Kalau nanti saya meninggal, lihat Kalimantan ada beberapa tanah itu. Tanahnya orang. Jadi saya sudah berwasiat Bu sama istri. Step by step SOP kalau saya meninggal itu sudah ada. Jual kendaraan ini harus kuliah begini, nanti begini, sudah lengkap. Karena kita ciri-ciri orang beriman, iman kepada hari akhir. Rukun iman. Jadi Ibu nanti sekaligus berdakwah ini. Dakwahnya rukun iman. Iman kepada hari akhir. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kita sepakat ya bahwa kita tidak bisa memilih tempat lahir. Wih, kalau saya mau bisa pilih mau di Korea Pak. Kenapa? Kalau jelek tinggal oplas. Betul ya? Jadi kita nggak bisa milih. Nah, tapi kalau kehidupan kita setelah ini kurang berhasil, itu salah kita Bapak Ibu semua. Makanya saya tahu Bapak Ibu semua setengah mati berupaya agar pendidikan anaknya baik, minimal S1 maupun apa. Betul ya? S2, S3 kau cari sendiri. Karena itu mau modal. Oh ya? Iya, saya S1 orang tua, S2 saya sendiri. Lebih serius mana belajarnya? Yang bayar sendiri. Karena ini mau ujian Pak, ujian. Iya, saya uangnya. Lebih serius bayar sendiri Pak. Saya kuliahnya sama istri lagi, saya bayar istri lagi. Berdoa sama saya, bikin meditasi nanti kalau ada uang langsung ujian. Ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita belajar, kita sekolah, kita kuliah agar kehidupan kita baik, terhormat. Betul? Betul. Karena ingin kita kematian yang baik juga. Nah, jadi Bapak Ibu semua ketika belajar seperti ini harus semangat. Karena bisa jadi hari ini adalah awal dari kesuksesan Bapak Ibu semua ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu semua. Nah, jadi saya ingin sampaikan salah satu yang membuat orang tidak termotivasi adalah suka mengeluh. Ya, pelan-pelan ya. Yang membuat orang tidak termotivasi suka mengeluh. Nah, kalau mau cari alasan selalu benar. Apalagi zaman sekarang. Pak, coba lihat berita, susah kayak ini, pajak naik, begini. Kalau mau cari alasan, pasti ada alasan. Nah, jadi Bapak Ibu semua, orang yang banyak alasan biasanya kehidupannya tidak terlalu berhasil. Nah, saya itu selalu mengajar Bapak Ibu ya. Jadi murid-murid saya itu saya selalu ajari kesuksesan itu mulai dari pikiran, mindset atau pikiran. Bapak Ibu pelajari ini dengan baik, ajarkan sama anak-anak. Kalau pikirannya buruk, negatif, pasti nanti perkataannya suka mengeluh. Apa? Suka mengeluh, manoko-noko. Kalau di Goa itu bukan sesta, siska jaki.
Gitu ya? Gitu Pak. Ini teman bulu tangkis saya ini Pak. Gitu ya. Siska Jaki. Ya, jadi suka mengeluh. Kalau mindsetnya negatif pasti suka mengeluh. Kalau suka mengeluh jadi semangat atau jadi malas? Malas. Malas. Ayo kita ke Max One, ada undangan dari BPJS Ketenagakerjaan, kita belajar. Datang nggak orang malas? Belajar terus, udah jadi beras. Namo. Itu ya. Kalau malas, tidak mau belajar pasti jadi bodoh. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada orang kalau orang bodoh, ibu punya usaha, mau rekrut karyawan yang bodoh? Tidak. Tolo-tolo, mau ki? Ditanya, sedikit ngambek, sedikit mau marah-marah, baku ambak ki, mau bu? Dia mau jadi orang bodoh dekat dengan kemiskinan. Awalnya dari mana bu? Dari pikiran. Makanya ibu boleh baca semua buku motivasi yang ada, pasti mulai dari mindset, mulai dari pikiran. Karena pikiran ini yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Catat betul-betul, ajari anaknya ini, keluarganya. Karena katanya Profesor Muhammad Safi Antonio, masalah umat kita hari ini satu, dia bodoh. Bu, mohon maaf. Ini sebelah di sini, depan sini namanya BPVP, bahasa ini BLK. BLK ini Bapak Ibu sekitar setahun ada 4 kali angkatan membuka pelatihan gratis. Mulai dari menjahit, otomotif. Nah, saya pengajarnya salah satu di sana, materi soft skill. Iya, itu namanya refrigerasi. Kelasnya 8 bulan. Saya bilang, wah sebulan lagi bisa melahirkan kamu. Ini gratis Bu, dibiayai negara. Gratis, dikasih makan, dibayar. Dikasih baju, iya Bu. Bisa dikasih cebok-cebok juga di situ. Gratis Bu. Banyak pesertanya. Saya sering lihat kosong. Ada sudah terdaftar tidak datang. Gratis. Masalah zaman sekarang kita bukan tidak pintar tapi malas. Bahasa Inggrisnya kutu. Ya. Ya. Alhamdulillah sudah bekerja. Yang penting jangan malas. Nah kalau malas bodoh. Bodoh ini berarti bukan gara-gara dia IQ-nya rendah, karena dia malas belajar. Mohon maaf Bu, ini saya harus sampaikan. Ada loh anak-anak SMP sekarang nggak bisa belajar. Iya, ada banyak. Iya, Banyak. ini fakta pendidikan kita yang Bapak Ibu nggak. Hati-hati loh. Saya kaget kan. Saya dulu udah bisa baca dan naik kelas 2. Zaman kita dulu Bu ya, betul ya Bu ya? Iya, udah bisa naik. Sekarang SMP udah bisa baca. Itu karena bodoh atau karena malas Bu? Nah, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman agen kita ini minta tolong jangan malas. Kalau malas, bodoh siapa mau pekerjakan Bu? Nah lihat saja mukanya segini kayaknya. Nah, jadi masalah umat hari ini bodoh, miskin, dan orang Makassar bilang apa? Pambang-bangan nato. Suka marah. Ibu pernah nggak ketemu orang yang waktu di motor senggolan baru marah-marah? Sering ya? Tahu nggak kata orang psikologi apa? Itu bukan marah karena kesenggol. Dia memang punya amarah dalam dirinya, dia lampiaskan di situ. Dia marah sama dirinya, kenapa saya miskin, kenapa saya dulu malas, kenapa dulu saya nggak sekolah, kenapa saya salah pilih istri. Iya kan? Sudah pulang udah berani sama istrinya, ya. Ada orang mau baku-ambak, betul ya? Itu marah pada diri sendiri. Oh iya enggak, Bang Dewa. Ya pelan-pelan Bu ya, paham ya. Jadi orang suka marah-marah itu pasti ada kemarahan dalam dirinya yang tidak tersalurkan. Tidak bisa dilampiaskan di rumah. Tidak dilampiaskan. Iya. Jangan lampiaskan sama pembantu. Kan saya bilang itu Bu. Jadi Bapak Ibu semua kita pelan-pelan. Ternyata nasib kita itu kita yang menentukan. Miskin itu adalah pilihan. Mohon
Mohon jadikan status Bu ya. Ya, tag saya Bu ya. Nah, coba kita kembali ke sini Bu. Kalau pikirannya, mindsetnya positif, kata-katanya baik nggak Bu? Baik, kata-katanya baik. Kalau kata-katanya baik, itu biasanya jadi semangat. Wih, bagus nih itu materinya dari Pak Septian, di semangat Kak. Ini kan semangat, betul nggak Bu? Semangat. Disuruh belajar, belajar nggak? Belajar. Ya, ayo belajar, ayo kita bikin Zoom, ayo kita bikin kapurung sambil sharing-sharing. Ya, begitu Bu ya. Ya. Sambil belajar jualan. Nah, kalau dia semangat belajar pasti jadi pintar. Istri saya itu pintar. Kalau tidak pintar saya tidak nikahi. Oh iya, istri saya sebelum saya nikahi saya tes IQ. Kalau IQ-nya di bawah saya diterima. Nah, ya. Terakhir istri saya ajak ke Gramedia. Jadi saya kalau ke mall sama istri saya, mall MP ya, dia paling suka jalan-jalan. Dan dia paling suka kalau uangnya banyak. Oh sama Bu ya, oh sama. Saya kira cuma istri saya Bu. Kalau uangnya sedikit, belanjanya makin lama. Saya baru menemukan rumus itu ya. Betul ya? Iya. Oh sama Bu ya, oh sama. Berarti supaya cepat uangnya harus banyak. Iya, jadi Bapak Ibu harus banyak uang. Saya kadang menunggu lah Bapak, wah ternyata uangnya sedikit gitu. Cari yang promo gitu. Nah, saya setiap ke MP sebelum belanja keliling-keliling Gramedia. Beli buku, enggak beli. Tapi istri saya membaca di sana. Saya foto-foto. Ya. Saya foto-foto dan seterusnya dia membaca. Karena Bu berat. Karena kita itu menikah. Ini pernikahan ini ada yang masih jomblo ya ini? Mana yang jomblo? Oh, mana jomblo? Ya. Dia jomblo ya. Awalnya kita memilih pasangan gara-gara penampilan. Betul ya? Penampilannya bagus. Wah, di TikTok goyangnya mantap. Istighfar gitu. Iya kan? Betul ya? Wah, ini mantap. Tetapi yang buat kita menetap adalah karakter atau kepribadian. Betul atau betul sekali? Ternyata toh Pak, dia begini karakternya, ringan tangan, selalu begini. Susah nih, salah pilih dari awal. Karena hanya melihat dari nafsu semata. Ternyata pernikahan itu kalau mau langgeng harus karakter yang terbangun. Nah Bapak Ibu, saya kasih buku istri saya, namanya bukunya The Richest Man in Babylon. Ya, ditulis sekitar 30 atau 40 tahun lalu di Amerika. Itu buku bagus sekali. Nah di buku itu dijelaskan ternyata kalau orang mau kaya raya, kaya harta, itu dia punya prinsip berbeda. Nanti kita jelasin ya. Nanti pertemuan selanjutnya saya jelaskan buku itu. Itu buku bagus sekali. Banyak sekarang orang mau jadi pengusaha, mau jadi kaya, betul? Tapi pernah dengar nggak ada pengusaha yang banyak utangnya daripada hartanya? Betul ya? Karena mencari uang dan membangun kekayaan itu dua hal yang berbeda. Nah, mau tahu? Nah, baca bukunya. Istri saya kalau baca buku itu, saya kasih 500.000 setiap minggu. Oh. Kalau ibu yang baca dapat pahala. Kan bukan istri saya, Bu. Apa yang bilang istri saya? Nggak mau 500.000, mau 2 juta. Balas ya begitu ya. Jadi memang harus dia selesaikan bukunya dan membaca buku itu. Jadi memang dalam kehidupan ini Bapak Ibu semua, saya membangun diri keluarga saya itu harus pintar. Harus pintar. Nah, kalau pintar, kalau kerja, melamar kerja di tempat Anda, kalau orangnya pintar, Anda terima nggak? Kalau dia ngomong, Bapak Ibu dengar nggak kalau pintar? Ya, jadi kalau pintar itu dekat dengan harta atau kekayaan, betul? Kalau banyak uangnya kaya, orangnya bagus,
imannya bagus, nanti banyak amal jariah